Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zikria Uzma dengan NIM 11820183000085 dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini aku akan menjelaskan tentang model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Apa sih Student Facilitator and Explaining itu? Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah model pembelajaran yang dipilih guru bertujuan mendorong peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan ide dan gagasannya kepada peserta didik lainnya yang berhubungan dengan materi ajar. Nah, Student Facilitator and Explaining terdiri dari 3 kata. Yang pertama, student. Yang kedua, yaitu facility. Nah, yang terakhir itu dari kata explaining. Jadi, Student Facilitator and Explaining itu terdiri dari 3 kata, yaitu student, facility, and explaining. Penemu model pembelajaran Student Facilitator and Explaining tidak dapat diketahui secara spesifik, akan tetapi model pembelajaran ini dikemukakan oleh Adam Mrimujo dalam Prasetyo bahwa untuk memperbanyak pengalaman serta meningkatkan motivasi belajar dan mempengaruhi keaktifan belajar siswa, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Nah, teori dasar dari model pembelajaran ini adalah teori kognitif. Karena berpikir adalah aktivitas kognitif tingkat tinggi, metode ini merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, melatih kerjasama, dan melatih kemampuan komunikasi. Kemudian ada sintaksis pembelajaran dari model pembelajaran ini. Sudah menyebutkan beberapa sintaks tahap-tahap model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Ada 6 tahap. Yuk kita simak. Model pembelajaran ini digunakan dalam beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada pelajaran matematika. Penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining mampu memberikan solusi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar, sehingga diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika. Kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia. Respon siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dan media buku cerita bergambar, data pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada membaca permulaan. Tentunya, model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, siswa diajak untuk dapat menerangkan pada siswa lain.
Yang kedua, siswa dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. Yang ketiga, materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret. Yang keempat, dapat meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi. Yang kelima, melatih siswa untuk menjadi guru karena siswa diberikan kesempatan untuk mengulangi penjelasan guru yang telah didengar. Yang keenam, memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar. Yang ketujuh, mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian, ada kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, adanya pendapat yang sama, sehingga hanya sebagian saja yang tampil. Yang kedua, banyak siswa yang kurang aktif. Yang ketiga, siswa yang malu tidak mau mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh guru kepadanya, atau banyak siswa yang kurang aktif. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya atau menjelaskan kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran. Yang kelima, tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau menerangkan materi ajar secara ringkas. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining ini digunakan di berbagai negara. Nah, digunakannya di negara Malaysia dan di negara United States atau yang biasa kita kenal dengan USA. Jadi, kesimpulannya, model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE merupakan cara belajar kooperatif yang melibatkan siswa dalam mengajarkan materi kepada rekan peserta didik dengan mempresentasikan ide atau pendapat mereka melalui bagan atau peta konsep. Untuk mengukur efektivitas model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, ada beberapa aspek yang dapat dievaluasi, yaitu meliputi aktivitas peserta didik, hasil belajar, dan kemampuan berbicara peserta didik.